Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arjeta Pama. Wal asri innal insana lafi husri illa ladina amanu wa amilus sholihat. Bahwa demi masa kita teh rugi guys di dalam menghadapi kehidupan teh kecuali beribadah dan beramal soleh. Begitulah sebagai panduan utama dalam obrolan kita selanjutnya. Dalam cerita kali ini saya mau mengambil judul meskipun anakan domba laku keras, tetapi kita tetap harus fokus untuk menaikkan kualitas dan kuantitas peternakan guys. Kalau berhasil itu kita jangan sombong guys. Jadi ceritanya begini guys. Jadi ketika saya ada kelahiran itu si bocil-bocil dari domba-domba saya, alhamdulillah sewaktu Oktober itu lahir 14 ekor guys. Adapun penyelesaiannya adalah ini kita urai ya guys, bisa majarkan saya nggak bohong ya. Yang pertama lahir jantan guys. Nah setelah jantan itu dikukut ku saya. Setelah 2 bulan saya jual 1.400.000. Nah alhamdulillah tuh setelah dapat uang 1.400.000 saya belikan lagi indukan yang bertanduk. Nah katanya cina kalau beli yang bertanduk nanti anaknya kalau jantan waduh mahal cina guys. Oke kata saya teh, langsung saya eksekusi dan alhamdulillah mendapatkan indukan yang bertanduk. Nah ini nih dombanya. Lumayan. Sekarang lagi hamil guys, kita tunggu ah. Yang ke satu yang kedua lahir lagi guys. 2 ekor dari indukan yang ini penanganannya salah nih guys. Jadi ketika itu di dot guys, mentang-mentang punya dot begitu, itu di Kang Eluk itu ditengahkan waktu itu. Alhamdulillah guys, meninggal. Satu meninggal, satu lagi hidup. Saya tidak percaya diri karena yang namanya di dot itu 50-50 guys, jadi bisa hidup bisa mati. Jadi langsung saya jual Rp 350.000, alhamdulillah jadi uang gak. Nah 2 kemudian yang ketiga itu lahir 2 ekor atau 3 ekor. Nah yang 3 ekor itu yang jantan diparokan itu ya saya dapat yang 2 guys. Nah yang 2 itu saya tukar sama indukan yang garutan guys. Kapasitas harganya itu sekitar 2 juta itu indukan, ditukar sama bibit 2 ekor. Kemudian saya nambah lagi uang 600.000. Nah begitu guys. Jadi selanjutnya ya begitulah guys. Jadi saya tukar-tukar sama indukan-indukan dan sekarang nambah menjadi 3 ekor guys dari kelahiran anak-anaknya, dan kemudian masih ada sisa banyak. Lumayan guys. Jadi kalau sukses jangan sombong lah. Nah jadi permasalahannya ternyata anak domba itu guys banyak yang nyari dari mulai yang di dot itu kadang-kadang itu ya, tapi kan tidak dianjurkan, janganlah kalau bisa jangan menjual domba yang anak domba yang di dot itulah pamali. Dia kan anak domba itu mempunyai hak untuk mendapatkan ASI dari ibunya begitu guys. Di samping untuk daya tahan tubuhnya kan yang namanya susu kolostrum itu vital guys, 100% itu memberikan antibodi yang tidak bisa didapatkan dari dalam kandungan begitu guys. Jadi kalau bisa jangan. Nah waktu itu saya menjual karena ya kondisinya salah penanganan, jadi si anak dombanya tidak mau menyusui pada ibunya begitu, dikarenakan langsung dikasih dot guys ya, tapi dijadikan pengalaman lah. Ini ada cerita lagi nih satu nih, jadi saya lahir 2 deh ya, 1 jodoh guys. Nah ketika itu si induknya itu lepas dari kandang, saya tidak tahu. Nah waktu lepas itu jam 2 waktu kan di tempat saya ada pabrik begitu ya, jadi bubaran teh. Wah pas liwar guys yang namanya motor mobil teh kageleng 1 guys. Meskipun sudah saya kondisikan di goroan itu ngagelengna kumaha ieu nya tuntung nama digantian guys, cuman teh sabaraha lah rugi lah intina mah. Nah itu mah sebagai pengalaman juga. Nah begitu, jadi tinggal 1. Alhamdulillah sekarang normal sudah gede.
Nah, kemudian ada lagi cerita nih, guys. Saya punya anak tunggal, dijual ke saya teh. Dijual 600, ongkos kirim 100, jadi 700. Oke, langsung saya eksekusi, guys. Saya antar ke jalan alun-alun Bandung. Nah, ketika itu pas datang, mana cenah dombanya ini? Wah, bagus dombanya. Langsung saya kasihkan, dapat uang, pulang, guys. Nah, 2 hari kemudian dia nelpon lagi. Pak, cenah, kalau bisa ini domba saya mau jual lagi 500, biarin. Mengapa? Ya karena gandeng cenah, gogorowokan wae, saya malu sama tetangga. Nah, jadi 2 hari itu dapat laba 200.000. Saya langsung eksekusi, guys. Nah, itu alhamdulillah berkah lagi, dapat komisi 200.000 dari mengantar dan mengambil domba. Jadi pada dasarnya di bisnis domba mah meskipun kecil barokah begitu. Nah, sekarang dombanya ya sudah ditukar sama indukan, guys. Nah, itu lika-liku saya mempunyai anak-anak domba. Jadi ternyata anak domba teh geningan tidak ada yang tidak laku. Kita posting, guys, ya di Facebook atau di marketplace atau di grup-grup domba lah. Rahasianya pokoknya kita itu harus memanfaatkan media sosial, baik itu grup-grupan, grup-grup domba kan banyak tuh, kayak grup domba naon geningannya, grup domba Cililin, grup domba Bandung Timur, wah naonnya banyak lah, grup domba Kencana, Majalaya, atau grup-grup luar lah, Wonosobo misalkan, Jawa Timur, apalah, masukin saja. Kan kalau kita sistemnya mau banyak teman ya masukin saja jadi grup. Begitu, alhamdulillah nih, guys. Jadi intinya kalau punya anak domba geningan alhamdulillah berkah, guys. Tapi kita jangan sombong mentang-mentang laku itu ya. Ini mas sebagai patokan saja. Jadi kalau breeding itu alias beternak, kalau sudah bijil anakan-anakan mah, guys, jadi kita kabula kabale mau bagaimana itu nanti anak domba itu, contohnya saya misalkan ya. Nah, tadi itu laku satu, guys, 700.000. Nah, aduh ini uang mau diapain ya? Nah, saya ini rencananya mau membereskan kandang, guys. Jadi ada pembelian hebel nih 1 kubik bersama semennya. Kan pasta 700. Nah, jadi beres, guys. Alhamdulillah laku begitu. Jadi ya kalau uang mah disimpan di celana mah lambat laun habis lagi. Nah, kalau dibeliin hebel mah dan membereskan kandang, alhamdulillah finishing touch, guys. Jadi beres lah, tinggal urusan merapihkan finishingnya ya, di tembok gitu, guys, pakai lampu dan sebagainya biar 100%-nya mantap begitu. Jadi keamanannya teh terjamin. Nah, setelah itu baru saya mau mengkondisikan itu biar betah bagaimana. Soalnya nyawanya itu kalau kita berada di kandang kemudian kita betah tidak mau pulang ya, karena misalkan kita bisa berkarya, guys, bisa ngolah kotorannya, misalkan mau dibuat kompos atau bagaimana lah, pokoknya perkembangannya banyak lah. Misalkan mau membuat tanaman baik subur atau ya ngawin ke domba, ngamandian atau nyukuran dan sebagainya. Jadi otomatis kan kita semakin terkolektifkan lah. Nah, kalau sudah terkolektifkan mah apalagi kan nanti ibarat kita sudah melakukan sesuatu yang positif pasti ada hasil begitu, guys. Jadi kalau anakan domba lahir itu ternyata bagai kacang goreng. Alhamdulillah laku, guys. Dengan tidak laku, dengan laku, guys. Mau yang celian mau rampungan juga sama lah. Bedanya itu kalau yang celian itu, guys, katanya tidak laku. Jangan dijualnya, jangan ke bandar, guys. Kita besarin saja. Nanti kalau sudah montok memoyong kod badak, guys. Kalau udah umur 7 bulan itu bisa dipakai ekah kalau domba. Nah, kalau mau dibuat ekah itu tidak melihat telinga, guys, melainkan bobot badan. Kalau badannya montok mah gendut, langsung ada yang beli begitu, tinggal lihat wis nah yuk montok dibeli, jadi tidak melihat telinganya. Jadi kalau ada orang yang berasumsi wah meningkatnya ngukut nurampungan, wah menurut saya mah teorinya tidak begitu.
Yang jelas teorinya satu, kita harus maraban bener lah biar dombanya gemuk-gemuk. Nah begitu guys. Ini ada cerita lagi nih guys. Jadi teman saya itu beli petet itu adalah anak domba jantan itu kecil guys, 2.500.000. Saya tuh suka hayang siri oge nya. Nah setelah dikukut lama kemudian 5 bulan kemudian dijual guys. Ternyata ditawar 2.500.000 kok cenah. Tetap tidak berubah ya karena dia membelinya harga mahal. Maknya petet karek 2 bulan di 2,5 juta guys. Ya 5 bulan kemudian tetap 2,5 juta. Nah jangan sampai begitu, jangan kabobodo ku banar. Kalau misalkan begini, saya punya domba sayur guys yang kecil 1.200.000. Umur 2 bulan saya beli 2, jadi 2.400.000 dapat 2 guys. 5 bulan kemudian ya harganya naik jadi 1.800.000 waktu itu kali 2 kan jadi 3.600.000. Nah tadi beli 24 sekarang 36. Nah itu standarnya memang seperti itu. Kecuali kalau misalkan mau ngadu gitu guys, kalau mau kita itu pengen punya domba tangkas, nah akhirnya mau diaduin, nah mungkin itu kan urusannya sama hobi. Yang namanya hobi kan terlepas dari bisnis. Hobi itu sifatnya bukan ekonomi lagi, melainkan bogoh guys. Kalau bogoh mah sabar-sabar aja ditembak we. Cuman biasanya nukarar itu mah guys, ketika mau menjual di murah mare karena kan geus teu bogoh deui atau perlu uang nyerempet gitu ya. Kalau mau ngejual harga dia waktu beli gak mungkin. Misalkan ada domba bagus nih harga 20 juta dibeli, tatkala perlu uang dia jual gak mungkin laku 20 juta lagi. Ya paling harga domba saja, harga daging ya mungkin variatifnya seperti itulah. Kalau untuk pengembangannya ya didalami saja bagaimana lika-likunya domba adu itu seperti itulah. Kembali lagi ke awal, adapun teori dasarnya mau gemuk itu ya perbandingannya antara rumput dan protein guys. Jadi kalau rumput 70%, protein 30%. Andaikan beginilah, domba bobot 20 memerlukan rumput, misalkan rumput basahnya 20%, itu berarti 10% berarti 20, anggap 4 kilo. Nah 4 kilo itu 70%-nya rumput, 30%-nya harus protein guys. Jadi merenan tadi 4 kilo teh 4 kali 3 per 100 ngan 1 kilo 2 ons lah 1,2 itu wayahna kasih mau singkong, mau bakatul, mau misalkan legrum-legruman lah seperti turi atau kaliandra atau apalah yang ada aja di kampung guys. Misalkan daun naon lah, banyak lah pokoknya kan, seperti naonnya seperti misalkan daun sengon atau daun lantorogung petecinan ukar itu nih guys, banyak lah. Katuk juga mungkin bisa guys diulik begitu. Kalau misalkan sejenis keamanannya ya dilayukan saja, nanti juga si domba paham kalau udah dilayukan mah segut. Ya jadi pada dasarnya kalau sudah berjalan itu guys satu periode, misalkan kita melahirkan anak-anak domba itu waduh bagaikan kacang goreng. Jadi kita posting langsung banyak yang beli. Nah kalau ingin ada batian lebih kita harus sabar. Kemudian posting jangan takut tidak laku guys, dulu ya postingin sampai habis. Nanti juga banyak yang nyari, seperti halnya kemarin saya alhamdulillah nih sudah laku yang kemarin itu, yang kecil-kecil. Wow udah dari itu udah ditukar-tukar sama indukan-indukan. Nah cuman kiatnya guys kalau mau tukar-tukar ke indukan itu kita jangan COD seperti itu guys. Jadi kita harus jual dulu dombanya, setelah dapat uang kita cari, jangan dilihat dari foto lah, banyak ketipu. Langsung saja lihat barangnya. Kalau misalkan darah hamil atau apalah, nah langsung kita cash begitu guys. Jadi pada dasarnya kalau kita anakan dombanya laku ya jangan sombong saja.
Dari Arjatapam mudah-mudahan jadi semangat guys bahwa beternak itu pada tungtungnya ya kalau sudah bekerja dan capek piraku teu aya hasilan guys. Begitu. Salam-salam dari sekitaran Bandung, Rancaekek, Arjatapam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.